Oke, Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang membuat variabel baru. Nah, jadi di di awal folder ini bisa kita lihat ya teman-teman semuanya. Jadi kita bikin beberapa variabel yang vektor. Terus di variabel-variabel ini ada karakter dan numerik. Jadi di sini ada nama, name, gender, tugas satu, tugas dua. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, kita running. Oke, jadi udah masuk ke data frame. Terus kita gabungin data-data yang udah kita buat. Jadi kita gabungin semua variabel yang udah kita bikin, kita jadiin data frame itu ke data underscore nilai. Jadi data frame ini struktur dua dimensi yang ada di R mirip dengan table. Nah, di sini kita running. Terus yang ketiga itu kita menampilkan data nilai. Di sini cukup kita panggil aja data underscore nilai. Nah, itu bisa kita lihat teman-teman di sini isi dari datanya. Terus selanjutnya itu kita menambahkan variabel baru nih ke data frame. Jadi di baris ini, di dua baris ini kita nambahin variabel baru yaitu tugas 3. Nah, tugas 3 ini kita tambahin variabel baru tuh nilai-nilainya di sini masih ada nilai NA ya teman-teman. Terus di sini kita tambah lagi tugas 4 yang bakalan kita masukin ke data frame data underscore nilai. Nilai ini kita buat vektor baru, di sini tugas tempat untuk setiap mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Natasha Egalina Marbun dengan NIM 122450024. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subsetting data. Nah, jadi subsetting data adalah suatu teknik untuk memilih subset dari data yang relevan dari dataset yang lebih besar. Nah, yang langkah pertama ini kita akan mencoba menampilkan nilai dari tugas 2 yang udah kita definisikan di atas tadi. Nah, di sini langsung saja nilai 2 sama dengan data nilai, lalu kita berikan tanda dolar, lalu tugas 2, lalu kita panggil nilai 2. Nah, di sini setelah kita panggil, maka akan ditampilkan eh, data dari nilai tugas 2, yaitu ada 90, 80, 75, 75, ada NA atau yang tidak ada 55, 90, 45, 95, dan 65. Nah, selanjutnya kita mau menampilkan nilai dari mahasiswa yang bergender wanita. Nah, bisa kita lihat di data frame yang telah ditunjukkan sebelumnya, itu gender dari nama-nama mahasiswa itu dilambangkan dengan satu huruf, em, male untuk laki-laki dan female untuk perempuan. Nah, di sini perempuan atau wanita eh, dilambangkan dengan female. Maka untuk menampilkan mahasiswa yang bergender wanita, langsung saja perempuan sama dengan data nilai, lalu diberi simbol dolar, gender sama dengan F, karena F merupakan lambang dari female, yaitu wanita. Lalu langsung saja kita panggil perempuan. Nah, di sini diberitahu kalau misalnya data pertama itu false, data kedua false, dan data ketiga terus, terusnya sampai data terakhir yaitu true. Ini menandakan bahwa data pertama atau baris pertama, baris kedua itu merupakan eh, mahasiswa bergender laki-laki. Dan data ketiga menunjukkan true, maka data mahasiswanya adalah perempuan. Begitu seterusnya sampai eh, data yang terakhir. Nah, di sini kita mau setelah kita udah dapat data-data mana aja yang mana perempuan dan mana laki-laki, kita mau tunjukin nilainya atau kita mau nampilin nilainya. Di sini langsung saja data nilai, buka kurung siku perempuan, lalu diberi koma, lalu tutup kurung siku. Nah, di sini ditampilkan em, data nilai untuk mahasiswa yang bergender perempuan itu ada Crescent, Erkanta, Puisi,
hori kita dan jum intan sesuai data yang ada di sini tadi di data frame. Nah, selanjutnya kita mau coba menampilkan mahasiswa yang tidak memiliki nilai lengkap. Nah, di sini kita buat variabel baru yaitu bernama NK atau nilai tidak lengkap. Di sini kita pakai argumen is.na, lalu kita masukkan data nilai tugas satu, lalu kita beri simbol garis atau yang diartikan sebagai or atau. Terus kita ulangi hal yang sama untuk data 2 atau tugas 2, kita beri or lagi. Terus untuk data 3 beri or lagi dan data 4. Nah, setelah itu kita langsung panggil data nilai, buka kurung siku dan tutup kurung siku, di dalamnya NK diberikan koma. Nah, di sini eh, langsung ditampilkan ada 3 mahasiswa yang memiliki nilai yang tidak lengkap, yang dilambangkan dengan NA, yaitu ada Erkanta, di tugas duanya ada NA-nya atau nilai yang tidak lengkap. Terus yang kedua ada Guldok, ini di tugas empatnya nilai yang tidak lengkap. Dan ada Ikhlas, eh, memiliki nilai yang tidak lengkap di tugas satu. Selanjutnya kita mau, tadi udah kita tampilin nih nilai yang tidak lengkap. Nah, kita mau nampilin nilai yang lengkap, mahasiswa yang nilainya lengkap, yang tidak ada NA-nya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan kode yang sebelumnya yang untuk tidak lengkap. Cuman di sini kita tinggal mengganti variabelnya aja. Karena kita mau buat ini nilai lengkap, kita buat variabelnya jadi NL. Nah, sebenarnya sama aja untuk kodenya, cuman di depan is.ni ini kita menambahkan simbol tanda seru yang berarti tidak. Simbol tanda seru ini artinya tidak. Jadi karena yang pertama kita cari ini adalah nilai yang tidak lengkap, terus kita tambahkan argumen tidak di depannya, berarti kan itu menjadi suatu hal yang benar, berarti menjadi suatu nilai yang lengkap. Nah, di sini kita panggil untuk data mahasiswa yang memiliki nilai lengkap, seharusnya ada 7. Nah, di sini ditampilkan data mahasiswa yang sudah lengkap. Selanjutnya kita akan mencoba mengganti NA dengan nilai tertentu. Nah, di sini kita mau ganti eh, untuk yang memiliki nilai NA. Tadi di tugas satu ada NA, di tugas 2 dan di tugas 3. Jadi untuk tugas satu ini kita mau ganti nilai NA tadi itu menjadi 70, yang nilai tugas 2 itu menjadi 85, terus nilai NA di tugas 3 kita mau ganti jadi 90. Nah, caranya gimana? Pertama kita definisikan dulu data nilai, terus kita berikan simbol dolar, lalu kita berikan atau kita kembali letakkan eh, data mana yang ingin kita ganti. Misalnya sini data tugas satu. Nah, kita tuliskan di sini tugas satu. Lalu kita buat di sini percabangan if else. Lalu kita masukkan is.na. Lalu kita masukin data frame-nya tadi, yaitu data nilai. Lalu dimasukkan nilai mana yang mau kita ganti, yaitu tugas satu. Nah, tugas satu ini mau diganti jadi nilai apa? Lalu kita nilai, lalu kita definisikan lagi, kita masukkan data lagi 70. Nah, 70 inilah yang akan menggantikan nilai NA yang ada di tugas satu. Lalu kita kembali buat lagi data nilai tugas satu. Nah, begitu seterusnya sampai untuk data nilai untuk tugas 3. Nah, lalu kita panggil data nilai di sini. Nah, di sini bisa terlihat bahwa data-data yang tadi eh, punya NA atau yang tidak lengkap di tugas satu, tugas 2, tugas 3 udah hilang. Jadi datanya udah tidak ada yang kosong lagi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan mahasiswa yang memiliki nilai di atas passing grade. Nah, di sini passing grade-nya itu adalah lebih dari sama dengan 60. Nah, kita mau cari nih siswa-siswa mana aja sih yang memenuhi passing grade lebih dari sama dengan 60 nilainya. Nah, di sini kita definisikan variabel baru yaitu PG untuk mendefinisikan passing grade di sini. Nah, gimana caranya? Jadi setiap nilai atau setiap data yang kita punya, kita kita buat lebih dari sama dengan 60. Misalnya ini. Kita pertama buat data frame, kita masukin data frame-nya.
lalu kita buat simbol dolar, lalu kita masukin data mana sebenarnya yang mau kita lihat. Misalnya ini data satu, data tugas satu. Kita masukkan tugas satu, lalu lalu kita berikan nilainya, nilai passing grade-nya yaitu lebih dari sama dengan 60. Nah, karena di sini kita mau lihat semua mahasiswa yang datanya itu di atas 60, maka kita pakai argumen dan karena kita mau lihat semuanya. Nah, sama juga dengan yang selanjutnya, tapi berbeda diganti hanya tugas duanya. Data nilai tugas dua lebih dari sama dengan 60. Terus kita masukkan lagi kita masukkan lagi simbol dan. Nah, begitu seterusnya sampai tugas 4. Nah, tapi kan di sini bukan hanya passing grade yang kita lihat, kita juga harus menampilkan data yang lengkap. Nah, jadi di sini kita pakai argumen dan lagi, terus tanda seru is.na, data nilai tugas satu. Nah, ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menampilkan data yang lengkap, yang sudah lengkap tadi, dan passing grade-nya lebih dari sama dengan 60. Nah, jadi kita tambahkan argumen lagi, atau kita tambahkan setelah yang udah empat ini tadi, tugas satu, tugas dua, tugas tiga, tugas empat disama dengan kan lebih dari sama dengan 60, kita juga nambah yang tanda seru is.na. Begitu juga sampai tugas empat. Nah, setelah itu gimana cara kita manggilnya? Kita panggil data frame-nya, lalu lalu setelah data frame, di sini ada buka kurung siku, PG itu nama variabel di atasnya tadi, lalu kita berikan tanda koma dan tutup kurung siku. Nah, di sini dapat ditampilkan nilai yang sudah lengkap dan seperti yang kita cari tadi, nilainya itu di atas passing grade atau lebih dari sama dengan 60. Nah, di sini dapat kita lihat nggak ada nilai yang 60 ataupun di bawah 60. Saya Dwi Sulistiani yang dengan NIM 121450079 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan bagian recording data. Recording data sendiri adalah proses penggabungan nilai eh, dalam dataset untuk menyederhanakan, menyusun ulang, atau memformat data dengan cara yang lebih mudah untuk memudahkan analisis. Jadi di sini kita akan membuat data baru yaitu data kolom total untuk jumlah keseluruhan nilai. Di sini kita menggunakan fungsi supply yaitu fungsi untuk mengaplikasikan suatu fungsi lain pada suatu data. Di sini datanya adalah nilai dan fungsi yang ingin diaplikasikan yaitu isNumeric. Jadi, isNumeric ini adalah untuk mengecek apakah suatu kolom itu numerik atau bukan. Nah, kita simpan pengaplikasian tadi ke dalam numeric calls. Di sini kita bisa melakukan penjumlahan semua nilai kolom numerik dari data nilai. Di sini kita memakai fungsi raw sum eh, atau kita menjumlahkan seluruh baris pada kolom-kolom numerik pada data nilai dengan fungsi numeric calls. Ini. Nah, di sini kita simpan ke dalam kolom baru yaitu kolom total. Kemudian untuk mendapatkan nilai akhir yaitu rata-rata dari seluruh nilai, kita bisa membaginya dengan total data dan kita mendapatkan nilai akhirnya seperti ini. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan data baru berupa variabel keterangan untuk menjelaskan nilai akhir tersebut dengan keterangan seperti jika nilai kurang dari 60 artinya tidak lulus dan jika lebih dari 60 artinya lulus atau disimbolkan tidak lulus sebagai TL dan lulus sebagai L. Nah, di sini kita menggunakan fungsi faktor untuk melakukan eh, fungsi faktor untuk melakukan cut untuk data nilai akhirnya dengan batas-batas atau break yaitu batas bawahnya 0, kemudian kurang dari antara 0 sampai 59 itu tidak lulus dan di atas 59 atau 60 sampai 100 artinya lulus. Dan kemudian labelsnya itu tidak lulus
dan disimpan pada data nilai. Nah, di sini data nilai bisa dilihat keterangannya pada kolom baru, yaitu keterangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sorting data atau pengurutan data. Mengurutkan pada data berdasarkan NIM pada kode ini kita akan menggunakan fungsi order, yang dimana di sini kita akan mengurutkan nilai NIM pada data nilai dan disimpan pada data urut.nim. Dan selanjutnya di sini kita akan memanggil nilai NIM yang sudah diurutkan dengan memanggil data urut.nim dan berikut adalah hasilnya. Pada kode selanjutnya di sini kita akan mengurutkan data berdasarkan nilai terbesar ke nilai terkecil dengan menggunakan order. Yang dimana di sini kita akan mengurutkan nilai akhir pada data nilai dengan menggunakan decreasing sama dengan true, yang artinya kita akan mengurutkan nilai terbesar ke nilai terkecil, dan nilai akhir ini akan disimpan pada data urut nilai akhir. Dan selanjutnya kita akan memanggil data urut nilai akhir untuk menampilkan hasilnya. Perkenalkan, nama saya Natasha Egelina Marbun dengan NIM 122450024. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang merging data. Nah, jadi merging data adalah suatu proses yang menggabungkan dua atau lebih subset menjadi satu dataset berdasarkan kolom yang memiliki nilai yang sama atau memiliki relasi tertentu. Nah, jadi merging data ini secara sederhana adalah menggabungkan data yang satu dengan data yang lain sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita mau mencoba membuat data baru yang berupa nilai tambah. Di sini kita buat dataset baru yang itu berisi nilai praktikum sebagai berikut, terus ada nilai kuis sebagai berikut. Nah, kita mau buat nilai praktikum dan nilai kuis ini didefinisikan sebagai nilai tambah. Nah, pastinya kita mau menggabungkan nilai praktikum dan nilai si kuis ini. Nah, gimana caranya? Nah, kita definisikan variabel baru yaitu nilai tambah. Terus kita sama dengan kan data.frame. Data.frame ini artinya kita ingin membuat data frame. Lalu kita masukkan variabel-variabel mana aja yang mau kita gabungkan ke dalamnya, yaitu ada nama, nilai praktikum, dan nilai kuis. Nah, lalu kita panggil si variabel nilai tambah tadi. Nah, di sini udah langsung kelihatan dan langsung ditampilkan data frame yang isinya itu ada nama, nilai praktikum, dan nilai kuis. Nah, selanjutnya kita mau menggabungkan data nilai dan data tambah. Data nilai itu adalah data yang udah kita punya sebelumnya di atas tadi, yang paling pertama. Terus kita mau gabungin sama nilai tambah yang baru kita buat tadi. Gimana caranya? Itu cukup dengan merge, terus buka kurung, data nilai. Data nilai itu data yang awal kita punya tadi, terus koma, nilai tambah. Nah, nilai tambah ini adalah nilai yang barusan kita buat, yang ada nilai praktikum dan nilai kuisnya. Lalu kita tanda koma, lalu by nama. Jadi kita menggabungkan atau mengurutkan atau menampilkan data ini berdasarkan nama. Nah, datanya akan urut berdasarkan nama yang telah kita buat tadi atau kita tampilkan tadi sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat datanya udah lengkap, datanya udah digabungin dari yang data nilai dan data tambah tadi. Itu ada nama, ada NIM, ada gender, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4. Terus di sini ada nilai praktikum dan nilai kuis, yaitu em, nilai yang udah kita nilai yang baru kita tambahkan tadi. Di sini terdapat resep, yang dimana pada kode berikut ini terdapat list IPK dengan nilai 3,4, 3,9, 2,5, dan lain-lainnya. Dan di sini juga terdapat list status yang berisi cuti, lulus, dan baru. Dan dilakukan pembuatan data frame yang berisi nama, NIM, gender, IPK, dan status. Dan akan dipanggil data underscore mahasiswa. Dan berikut adalah hasilnya. Pada kode berikutnya, di sini kita akan mengubah bentuk long ke bentuk wide. Yang dimana di sini kita akan menggunakan
Itu reset data mahasiswa dengan ID variabelnya itu nama, name, gender, dengan time variabelnya itu status, dengan directionnya itu wait, dan dilakukan pemanggilan data dan berikut adalah hasilnya. Nah, itu di sini kita akan mengubah bentuk white ke bentuk long. Di mana sini kita akan menggunakan fungsi reset dengan data variannya itu IPK cuti, IPK lulus, dan IPK baru. Dan dilakukan direction sama dengan long. Dan berikut adalah hasilnya. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.